Selamat siang untuk kelas 12 AK. Untuk hari ini kita mempelajari praktikum akuntansi perusahaan manufaktur. Oke, kita akan melanjutkan tentang penjelasan seminggu yang lalu, yaitu adalah kita lanjutkan yang pertama, yaitu adalah persediaan produk pesanan. Di situ ada pencatatan produk pesanan berdasarkan jenis produk, yaitu sebagai berikut. A. Barang dalam proses. Barang dalam proses merupakan akun yang menunjukkan nilai bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang digunakan dalam proses produksi tetapi belum selesai menjadi produk jadi. Jadi produk dalam proses itu masih dalam proses ya. Di situ ada nilai bahan baku langsung, ada tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang digunakan dalam proses produksi tetapi belum selesai untuk menjadi produk jadi. Untuk mencatat persediaan barang dalam proses, jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut, yaitu adalah persediaan barang dalam proses yang diletakkan di sisi debit dan BPD, biaya bahan baku, diletakkan di sisi kredit. Ini bukan BPD tapi BDP, barang dalam proses ya. Nah, selanjutnya itu ada BDP, biaya dalam barang dalam proses, strip biaya tenaga kerja, letakkannya di kredit. BDP, biaya overhead pabrik, letaknya di sisi kredit. Oke. B. Produk jadi atau selesai. Produk jadi merupakan produk yang telah selesai melewati proses produksi dan dipindahkan ke gudang oleh bagian produksi. Harga pokok produk jadi dihitung dan dari informasi biaya yang dikumpulkan dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan dan dicatat dalam akun persediaan produk jadi. Jadi dia sudah selesai ya, tapi dimasukkan ke dalam gudang ya. Jurnal yang dibuatkannya adalah persediaan produk jadi, itu diletakkan di sisi debit, yaitu ada BPD, strip biaya bahan baku diletakkan di sisi kredit, BDP, biaya tenaga kerja diletakkan di sisi kredit, BDP, biaya overhead pabrik diletakkan di sisi kredit ya. Terus kita sekarang masuk ke dalam ke penyerahan produk jadi. Jadi tadi produk jadi kalau udah selesai dimasukkan ke gudang. Sekarang penyerahan produk jadi ya. Penyerahan produk jadi kepada pemesan dicatat dalam akun penjualan sebesar nilai yang dijualnya. Jurnal yang dibuat pada saat penyerahan produk jadi adalah sebagai berikut. Di situ ada kas atau piutang dagang pada penjualan ya. Jadi kalau kas pada penjualan itu artinya tunai, tapi kalau piutang dagang pada penjualan itu artinya kredit ya. Harga pokok penjualan itu pada persediaan produk jadi. Jadi ada persediaannya ya. Sekarang kita masuk ke selanjutnya. Ada contoh studi kasusnya, yaitu contoh studi kasus 4, PT Komala Grafika atau non-PKP, non-pengusaha kena pajak, yang bergerak di bidang percetakan memproduksi barang sebesar pesanan. Pada bulan November 2018, PT Komala Grafika mendapat pesanan sebagai berikut. Pemesan PT Sinar, PT Cahya, dan PT Mentari. Di situ sudah ada keterangannya, kalian bisa baca. Kegiatan untuk memproduksi pesanan perusahaan tersebut adalah sebagai berikut. Membeli bahan baku secara kredit, jenis A, 100 unit, per unitnya adalah 59.000, sehingga jumlahnya adalah 5.900.000. Membeli barang jenis B, 200 unit, per unitnya 30.000, sehingga jumlahnya 6 juta. Barang jenis C, 150 unit, per unitnya 31.000, sehingga jumlahnya adalah 4.650.000. Jadi kalau ditotalkan adalah 16.550.000 ya. Terus di sini ada biaya bahan penolong.
Oke, di sini ada membeli bahan penolong secara kredit. Ini masih soal ya, kalian bisa baca sendiri. Dan di sini juga ada soal menggunakan tenaga kerja langsung masing-masing pesanan 500 jam, 100 jam, dan 750 jam. Dengan tarif 10.000 per jam. Menggunakan tenaga kerja tidak langsung. Masing-masing pesanan 100 jam dan tarif 9.000 per jam. Menggunakan tenaga kerja pemasaran 6 juta serta tenaga kerja administrasi dan umum 4.800.000. BOP yang dibebankan dari tiap-tiap pesanan adalah 75% dari biaya tenaga kerja langsung. BOP selain bahan penolong dan tenaga kerja tak langsung antara lain sebagai berikut. Di situ kalian bisa baca sendiri ya. Kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, ini adalah jawabannya ya. Bisa kita lihat ya yang disuruh buat apa. Di sini kalian bisa baca jurnal pembelian dan pemakaian bahan baku dan bahan penolong, jurnal transaksi sehubungan dengan biaya tenaga kerja, jurnal BOP, selisih dan BOP yang dibebankan, jurnal untuk persediaan produk jadi, dan yang lainnya kalian bisa baca sendiri ya. Ini jawabannya, pembelian bahan baku dan bahan penolong. Persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong pada utang dagang, karena tadi dibilang pembeliannya secara kredit ya, dua-duanya secara kredit. Di soalnya kalian bisa lihat. Kita kembali lagi ke soal. Oke, di sini kita membeli barang secara kredit ya, di sini juga secara kredit, jadi tidak bisa harus utang dagang jurnalnya ya, harus pada utang dagang jurnalnya ya, harus pada utang dagang jurnal ya. Dan sekarang kalian bisa lihat ya, biaya bahan baku penolongnya. Biaya bahan baku penolongnya di sini ada 16.550. Itu biaya bahan baku, sedangkan biaya bahan penolong adalah 1.730.000 ya. Kalian bisa lihat biaya bahan baku di situ ada 16.550.000, sedangkan persediaan bahan penolong itu ada 1.730.000. Dan totalnya adalah utang dagangnya adalah 18.280.000. Oke, sekarang kita lihat disuruh membuat dan pemakaian bahan baku dan bahan penolong. Berarti pemakaian bahan baku dan bahan penolong, kita bisa lihat di situ jurnal ya, dari yang kemarin-kemarin sudah menjelaskan. BDP, biaya dalam proses, strip BBB, biaya bahan baku, BOP sesungguhnya pada persediaan bahan baku, pada persediaan bahan penolong ya. Itu harus beda. Terus kalian bisa lihat sendiri akan seperti ini jurnalnya. Jurnalnya masih seperti sama. 16.550 didapat dari atas soal, 1.730 masih didapat dari soal ya. Terus yang selanjutnya adalah pencatatan biaya tenaga kerja yang terutang oleh perusahaan. Oke, yang pertama adalah biaya biaya gaji dan upah, utang gaji dan upah. Ini didapat dari mana? Yaitu didapat dari soal yang tadi, yaitu adalah 500 jam dikali 10.000. Kita hitung ya, 500 dikali 10.000 itu adalah 5 juta. Sedangkan ada 100 jam, 1000 jam dikali 10.000, yaitu adalah 10 juta, berarti sudah 15 juta. Oke, 15 juta 750 jam dikali 10.000. 7.500.000, berarti 7.500.000 ditambah 15 juta adalah 22.500.000. Nah, sedangkan di bawahnya itu masih ada 100 jam 9.000. Berarti 100 dikali 9.000 berarti 900.000. Terus ditambah dengan 6 juta. Ditambah lagi dengan 4.800.000. Oke, 34.200.000. Sebenarnya ini salah ya. Kenapa saya bilang salah? Harusnya 34.200.000 ya, bukan 36 juta. Karena kita lihat dari mana? Kita lihat dari yang ini. Kita lihat dari yang ini.
itu ada BTK langsung sebesar 22.500.000 didapat dari 22.500.000 didapat dari 500 jam dikali 10.000 yaitu 5 juta, 100 jam dikali 10.000 yaitu 10 juta, 750 dikali 10.000 itu 7.500.000 ya. Nah, baru itu ditambah menjadi 22.500.000 ya. Di sini ada BTK tidak langsung, di soalnya salah seharusnya yaitu 100 jam dikali 9.000 ya. Jadi di sini 100 jam dikali 9.000 harusnya di sini adalah 900.000 ya. Dan untuk biaya pemasaran sudah ada di soal, biaya pemasaran adalah sebesar 6 juta dan tenaga administrasi sebesar 4.800.000 ya. Jika ditambahkan adalah 34.200.000. Berarti di sini yang aslinya adalah sebenarnya 34.200.000 ya. Terus yang selanjutnya kita lihat pembayaran gaji dan upah. Karena kita membayar gaji dan upah, utang gaji dan upah pada kas. Berarti di sini seharusnya 34.200.000 ya, 34.200.000. Kita lihat soal yang C, jurnal BOP selisih dan BOP yang dibebankan. Oke, sama seperti yang Miss jelaskan kemarin, di situ kita cari dulu BOP yang dibebankan, BDP, BOP, pada BOP yang dibebankan. Dari mana BOP yang dibebankan ini? Yaitu dari 75% dikali 22.500.000. Karena di sini ada keterangan, sebentar. Di sini ada keterangan BOP yang dibebankan pada tiap-tiap pesanan adalah 75% dari biaya tenaga kerja langsung. Dan di sini keterangannya adalah BTKL itu adalah 22.500.000. Jadi 75% dari 22.500.000 adalah 16.875.000 ya. Berarti pembebanan BOP-nya adalah 16.875.000 ya. Dan sekarang kita cari lagi BOP yang sesungguhnya terjadi. BOP yang sesungguhnya terjadi itu yang terdiri dari ini, yaitu biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tak langsung, beban penyusutan gedung pabrik, yang ada di soal itu, yang ini, yaitu yang ini, ya. Biaya penyusutan, biaya penolong, biaya bahan baku, ya. Berarti ya, tetapi biaya bahan baku tidak diajak. Di sini yang diajak hanya biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tak langsung, beban penyusutan gedung pabrik, beban penyusutan mesin, beban pemeliharaan gedung, beban pemeliharaan mesin, dan beban asuransi, serta yang lainnya ya. Terus, dan jika kalau misalnya ini dijumlahkan, maka hasilnya adalah 16.680. Itulah yang diletakkan di BOP sesungguhnya. Oke, kita masuk ke jurnal ya, BOP sesungguhnya. Jurnal untuk menutup akun BOP sesungguhnya ke BOP dibebankan, yaitu BOP yang dibebankan. Kita kemarin sudah belajar tentang akunnya. Ya, kalian bisa lihat di situ BOP yang dibebankan yaitu sebesar 16.875.000. Selisih BOP-nya adalah 195.000 dan BOP sesungguhnya adalah 16.680.000. Berarti lebih besar BOP yang dibebankan daripada BOP sesungguhnya ya. Sehingga selisihnya letaknya adalah di kredit ya. Jurnal penutup untuk selisih BOP. Jurnal penutup untuk selisih BOP ke harga pokok penjualan ini harus dijurnalkan, yaitu selisih BOP pada harga pokok penjualan 195.000, 195.000 ya. Oke, di sini juga ada keterangannya dari mana pendapatan 16.680. Kalian juga sudah tahu dari mana. Di situ Miss Eres sudah taruh keterangannya, sudah ada keterangannya. Namun biar lebih jelas kalian lihat di sini, yaitu didapat dari biaya-biaya ini ya. Biaya-biaya selain bahan baku, biaya bahan baku dengan BTKL atau biaya tenaga kerja langsung ya, selain dari biaya yang kedua itu ya. Terus kita lihat di sini tuh ada BOP yang dibebankannya berapa ya. Nah, kalian bisa lihat di sini selisihnya kan 195. Berarti bahan bakunya, tenaga kerja langsungnya, BOP yang dibebankan 75%, harga pokok produksi. Oke, kalau pesanan 101 yaitu biaya bahan bakunya 5.900.000. Kita lihat ya. Nah, 5.900.000 bahan bakunya. Kita masuk lagi. Terus kalau pesanan kedua tadi benar ya, 6 juta.
6 juta, dan pesanan yang ketiga 4.650.000 ya. Oke, udah benar ya. Terus di sini tenaga kerja langsung untuk yang pesanan 101 itu 5 juta, yaitu 500 jam dikali 10.000. Terus yang pesanan yang kedua yaitu 10 juta, yaitu 1000 jam dikali 10.000. Pesanan yang ketiga adalah 750 jam dikali 10.000 ya. Terus kalau misalnya kalian tanya 500 jamnya dari mana, 100 jamnya dari mana, 750 jamnya dari mana, itu adalah dari soal ya. BOP yang dibebankan masing-masing adalah 75% dari BTKL. Berarti 75% dikali 5 juta, 75% dikali 10 juta, 75% dikali 7.500.000 ya. Sekarang kita masuk ke harga pokok produksinya. Itu didapat dari mana? Coba kita hitung ya. Harga pokok produksinya itu didapat dari mana? Oke, berarti harga pokok produksinya didapat dari 5.900.000 dikali ditambah 5 juta ditambah 3.750.000. Hasilnya 14.650.000. Begitupun untuk barang yang kedua atau pemesanan yang kedua, di situ ada 6 juta. 6 juta ditambah 10 juta yaitu 16 juta. 16 juta ditambah 7.500.000 yaitu adalah 23.500.000. 4.650.000 ditambah 7.500.000 ditambah 5.625.000. Berarti hasilnya adalah 17.775.000. Itulah hasilnya yang didapat ya. Dan untuk ke hari ini materi tidak akan miss panjang. Tugas pun belum ada. Miss ingin kalian merefresh dulu pikiran kalian, tidak diberikan tugas dulu untuk hari ini ya. Namun kalian harus memahami tentang ini karena di minggu yang berikutnya Miss Ernest akan bertanya kembali. Sekian penjelasan dari Miss Ernest. Berharap penjelasan ini berguna untuk kalian di masa yang akan datang maupun masa yang akan sekarang. Terima kasih.